yang Anda kasih keringat, insya Allah bermanfaat buat racun tikus. Kalau buat pengantin bisa bahaya pengantinnya nanti. Ini harumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru kita bahas fisiknya, al-jamal, keindahannya Rasulullah SAW. Itu bagaimana dengan al-kamal, kesempurnaan Nabi Muhammad. Akhlaknya Rasulullah SAW itu dipuji oleh Allah Ta'ala. Fa innaka la'ala khuluqin, sesungguhnya engkau ya Muhammad, lam taukid itu menyatakan suatu hal, penekanan ala di atas, isti'ala khuluqin azim, di atas budi pekerti yang agung. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, Nabiyun khulquhul khuluqul ladzi adzamar rahmanu fi sayyidil kutubi. Seorang nabi yang agung, yang akhlaknya Allah sebutkan dengan penuh pengagungan di dalam pemimpin dari para kitab, yaitu Al-Quran. Syair ini sampai sekarang ada di makamnya Rasulullah SAW. Anda ziarah ke makam Nabi, berarti kita bisa ziarah ke makam Nabi insya Allah. Itu nanti Anda akan lihat ada syairnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sampai sekarang masih terpasang. Sampai sekarang masih terpasang di makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Nabi yang agung, yang akhlaknya Allah abadikan di penghulu segala kitab, yaitu Al-Quran. Pernah diriwayatkan di dalam Al-Imam At-Tabrani, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar, beliau bawa uang 10 dirham. 10 dirham itu bukan uang jumlah yang begitu banyak ya, karena kalau lebih banyak itu dinar. Dinar itu emas, dirham perak. Walaupun dulu dinar dan dirham itu hampir setara nilainya. Itu Nabi Rasulullah bawa uang 10 dirham, kemudian beli kain untuk rida, untuk selendang 4 dirham. Dibeli sama Nabi. Nabi pakai, Nabi jalan, ada orang minta, Rasulullah kasihkan kainnya kepadaku, nanti diganti kain nama Allah Ta'ala. Nabi dengan senang hati dikasihkan kainnya ke orang itu. Nabi beli lagi. Tuh kalau kita kan mikir itu baru loh ini, langsung diminta. Nah itu zaman Rasulullah, Nabi beli lagi Rasulullah SAW, kemudian 4 dirham lagi dipakai sama Nabi. Sisa berapa uangnya Nabi? 2 dirham dibawa sama Rasulullah SAW. Kemudian 2 dirham ini nggak lama lihat ada anak perempuan nangis. Tanya, kenapa nangis? Saya ini budak dari keluarga fulan, suruh beli makanan, kasih uang 2 dirham, uangnya hilang. Tapi ini 2 dirham buat kamu. Berarti uangnya Nabi habis. Nabi jalan pulang, anak perempuannya kelihatan masih nangis. Kok nangis kenapa? Ya Rasulullah, saya takut kalau nanti ketahuan uang 2 dirham hilang dan pakai uangmu nanti saya dimarahi. Ya udah, saya antar pulang. Oh, jangan Anda kira Nabi nganggur. Nabi sibuk, tapi meluangkan waktunya untuk menolong orang lain. Diantar pulang sama Nabi Muhammad SAW sampai ke depan rumahnya tuannya. Nabi bisa katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dijawab sama Syekh Baik. Ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh, tapi terjawab nggak apa-apa. Yang ketiga, salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru salamnya dijawab. Karena Nabi loh, yang pertama udah dengar salam, sudah ya Rasul. Lah kok belum dijawab? Nggak apa-apa, biar engkau semakin banyak mengucapkan salam di rumahku ya Rasul. Pintar ya sahabat ya, salamkan doa. Nabi doain rumahnya dia, keselamatan atas kalian, rahmat Allah atas kalian, berkah Allah atas. Dan jadi nanti kalau ada ustadz mau main ke rumah, tunggu sampai salamnya. Jangan kesian ustadznya nanti. 2 kali udah ditinggal pulang nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi bilang, ini budakmu
takut. Lah kok kesini kenapa ya Rasul? Budakmu takut minta saya antar. Ya Rasulullah, ini anak ini merdeka. Karena dia engkau bisa sampai sini. Sekarang saya merdekakan di jalan Allah Ta'ala. Nabi pulang sambil doa, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, 10 dirham berkah ya Allah. Nabimu pakai kain, orang Ansar pakai kain, ada budak yang berhasil dimerdekakan, ada roti yang bisa terbeli. Alhamdulillah ya Allah, senang Nabi Muhammad. Allah. Ini kalau kita keluar bawa duit, pulang duitnya habis, biasanya kita gimana? Apes hari ini. Sial bener nasib, pulang duitnya habis. Nabi Muhammad pulang duitnya habis, repot, tapi malah senang. Kenapa? Karena bisa nyenengin orang lain. Agak itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Himmahnya Nabi, semangatnya Rasulullah SAW itu untuk umatnya, untuk agar kita semuanya mendapatkan hidayah. Nggak ada yang lebih menjadikan Nabi bahagia kecuali ketika umatnya ini bisa diselamatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi mendapatkan firman Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sungguh Tuhanmu akan selalu memberimu wahai Muhammad sampai engkau merasa ridho. Maka Nabi mengatakan, aku enggak ridho satupun umatku ada di neraka. Pikirannya itu selalu kepada umat. Makanya Nabi SAW itu dicintai sama para sahabat luar biasa. Dulu sahabat itu juga dihasut sama orang-orang munafik yang ada di Madinah. Kamu kok mau menerima orang ini? Kamu kenapa enggak menerima kelompokmu sendiri? Dihasut. Kenapa kamu menerima muhajirin? Itu orang muhajirin kurang ajar. Itu begini, dihasut sama orang-orang Yahudi ketika orang-orang munafik ketika itu. Udah bahasa-bahasanya mirip-mirip, ada bahasa ini yang mau diperbudak ini dan sebagainya, dihasut. Tapi sahabat ngerti Nabi itu enggak cari keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi Nabi SAW itu pengen yang terbaik untuk umatnya dan sahabatnya. Dan sifat rahmah Nabi inilah ini yang diwarisi oleh para ulama, yang diwarisi oleh para habaib. Ini sifat rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Satu kisah penutup, gak usah panjang-panjang udah. Jam berapa ini? Jam 1 malam? Oh belum, setengah 11 tadi. Oh jam 9? Itu jamnya keliru itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu pernah. Ini biar kita siapapun, baik dari kalangan habaib ataupun kalangan ulama, yang Anda itu dicintai dan diagungkan oleh umat, jadikan himmah Anda itu untuk berkhidmat, untuk melayani, bukan hanya untuk sekedar dilayani. Itu Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur, sahibul kitab Tajul Ahras. Ini kisah saya dengar dari Habib Bahir Al-Hamid yang ketika itu ada di perjalanan. Kota Al-Hamid Surabaya. Itu ada di perjalanan itu. Ketika itu beliau mau ziarah ke Cirebon, ke makamnya Sunan Gunung Jati. Beliau jalan, itu rombongannya campur-campur. Itu rombongannya ada bukan dari kalangan habaib tapi dari kalangan para muhibbin. Begitu mau naik ke makam Sunan Gunung Jati, sama jaga habibnya boleh masuk. Tapi kalau yang bukan habib nggak boleh masuk. Habibnya silahkan masuk, yang bukan habib nggak masuk. Ziarahnya dari sini. Kata Habib Ali, udah saya ziarahnya dari sini aja. Ziarahnya dari sini aja, dari luar saya nggak masuk. Kata muhibinnya, Habib masuk. Habib masuk ziarah dari dalam aja. Kita tunggu di sini nggak apa-apa. Enggak. Saya mau sama kamu di sini. Habib masuk, Habib, nanti Habib doain kita di dalam. Kita tunggu di sini, Habib masuk, nanti doain kita di dalam. Kita tunggu di sini. Tapi enggak, saya di sini aja. Dipaksa-paksa sama Habib Ali mengatakan, demi Allah nanti kalau saya disuruh masuk ke dalam surga, sedangkan kalian belum ikut bersamaku, saya nggak akan masuk surga. Sebelum kalian ikut bersamaku, baru saya akan masuk ke dalam surga.
rahmahnya sampai seperti itu. Nggak mikir pribadinya, tapi yang dipikir bagaimana bisa melayani orang lain. Makanya pangkat yang tertinggi, pangkat tertinggi itu pelayan. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin dari sekelompok kaum. Siapa pemimpin itu? Apa yang dilayani? Bukan. Pemimpin dari sekelompok kaum khadimuhum, itu yang melayani daripada kaumnya. Anda kira kadang-kadang orang-orang, para alim ulama, para habaib, para tuan guru, para kiai itu yang kalau buat acara hall itu kan masak kebuli, kadang-kadang mereka sama keluarganya nggak makan sebelum yang hadir makan duluan. Yang hadir susah dipastikan makan, baru mereka itu makan. Kadang-kadang nggak makan, yang dimakan mungkin sambal terong, yang sisa-sisa saja. Memang semangatnya itu bukan untuk agar dilayani, tapi semangatnya itu bagaimana agar bisa melayani. Ketika perang Khandaq, ini udah mau cerita terakhir, nyambung terus tapi ini. Terakhirnya terakhir. Itu Nabi ketika perang Khandaq, Nabi SAW itu sebenarnya kalau mau duduk bagian memantau bisa, waktu gali parit bisa, tapi Nabi Muhammad SAW enggak. Nabi itu bekerja, ngangkat tanah sampai badannya berlumuran tanah. Sampai ketika itu di Madinah hampir nggak ada persediaan makanan, sangat tipis. Itu sahabat Jabir bin Abdullah melihat tersingkap perut Nabi, batunya ada 3. Kata sebagian ahli sirah, batu 1 itu berarti nggak makan sehari. Udah kelaparan sehari batu 1, kelaparan 2 hari batu 2, kelaparan 3 hari batu 3. Tetap apa terus Nabi pamer? Enggak, ini enggak sengaja tersingkap. Enggak sengaja tersingkap. Nabi enggak pernah ngeluh lapar sama para sahabatnya. Nabi enggak pernah ngeluh macam-macam sama para sahabatnya. Akhirnya sahabat itu orang yang mencintai Nabi lebih daripada dirinya sendiri. Karena memang tuntutan iman seperti itu. Sahabat Jabir lihat, ya Allah, batu 3, Nabiku udah kelaparan 3 hari. Langsung izin Nabi pulang ke rumah, tanya sama istrinya, punya apa di rumah? Istrinya ini orang miskin semua, nggak punya apa-apa. Kamu tahu kita miskin? Nggak punya apa-apa. Enggak, saya mau undang makan Nabi, nggak ada apa-apa. Kamu tuh nggak ada aset, nggak ada harta apa-apa. Hartamu satu-satunya cuma anak kambing yang kurus. Itu hartamu satu-satunya. Lalu itu disembelih, kamu nggak punya apa-apa lagi. Kata Jabir, sembelih buat Nabi Muhammad. Disembelih sama Jabir, istrinya cari gantung-gantung dan sebagainya, buat roti. Setelah itu istrinya ngomong sama Jabir, "Wahai Jabir, ini anak kambing kurus. Jadi kalau kamu manggil Nabi, jangan keras-keras. Ini cuma buat 5-6 orang cukup. Kalau orang banyak ini enggak cukup. Oh iya, nanti saya atur." Jabir datang, ketika lihat Nabi agak posisi sepi, Jabir deketin, "Ya Rasulullah, di rumah disiapin makan, tapi enggak banyak ya Rasul. Engkau ajak sahabat 5-6 orang aja karena persediaan itu sedikit." Dan tadi, "Oh ya, enggak apa-apa." Jabir lagi enggak fokus, lagi lenyap begitu. Nabi manggil salah seorang sahabat, naik ke tempat yang paling tinggi buat pengumuman, diundang makan di rumah Jabir. Oh, sahabat langsung naik dengan semangat itu. Ayo kita semua diundang makan di rumahnya Jabir. Jabirnya lemes. Itu yang datang 1000 berarti. Berangkat Jabir lemes. Nabi lagi lemes, Nabi pesan sama Jabir, bilang sama istrimu, tunggu jangan dibuka sampai saya datang. Jabir berlari, bilang sama istrinya, udah ngomong sama Nabi, "Oh ya, berapa orang yang mau datang?" "Nggak tahu ya." "Loh, kok nggak tahu gimana sih? Tadi diumumkan sama Nabi." "La haula wala quwata illa billah." "Kamu kan nggak tahu nih makanannya sedikit, kita malu nanti kalau ini
ini nggak cukup. Nabi udah kamu kasih tahu kalau makan dikit. Udah. Terus apa pesan Nabi? Jangan dibuka tungkunya sama Nabi. Oh, kalau gitu tenang. Berarti yang ngurus Nabi Muhammad. Nabi datang, Nabi masuk, Nabi buka tungkunya, ambil nampannya begitu, kasih gentian masuk rumah makan, sampai semuanya makan. Sampai semuanya makan. Siapa yang terakhir makan? Nabi Muhammad SAW. Nabi melayani sahabatnya dalam keadaan lapar. Mungkin yang paling lapar Nabi, tapi Nabi yang melayani mereka terakhir baru Nabi Muhammad makan. Terakhir baru Nabi Muhammad SAW makan. Dilihat sama Nabi, Jabir masih ada sisa loh. Nanti setelah kamu masih mau makan, bagi-bagi ya. Ini banyak yang kelaparan juga. Bayangkan coba akhlaknya Rasulullah SAW. Makanya yuk kita semua tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi. Hadir majlis maulid, niatkan hati kita menyambung sama Nabi. Jangan sekedar rutinitas, jangan sekedar kebiasaan, jangan karena A, jangan karena B, gak usah lihat apa-apa, niatkan menyambung hubungan dengan Nabi Muhammad. Siapa tahu di majlis ini Allah Ta'ala membuka pintu rahmatnya untuk kita semuanya. Berapa banyak orang yang datang ke sini syaki, orang yang celaka, pulang menjadi sa'id, orang yang beruntung. Berapa banyak orang yang datang ke tempat ini, orang yang gak disukai sama Nabi Muhammad, pulang jadi orang yang dicintai sama Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang hadir ke tempat ini, orang yang jauh dari rahmat Allah, pulang jadi orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah Ta'ala kumpul kita di tempat ini. Tidaklah Allah menggerakkan kita ke tempat ini, melainkan Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan insyaAllah mati menjadi mati yang bawa berkah untuk kita semuanya. Kita doakan sesebuah kita Habib Abdullah Bajir Al-Attas, Habib Abdullah Masyhur, dan juga Habib Umar As-Segaf, dan para habaib, para kiai, Ustaz Hasan Syafi'i lainnya. Allah Ta'ala berikan kesehatan, bisa membimbing kita semua dengan ridha oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita semua yang hadir menjadi orang yang beruntung, berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala jadikan hadiah kita hadir di sini, kita bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan ridha kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.